Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kelarutan dan hasil kali kelarutan, yaitu tentang kesetimbangan larutan dan hasil kali kelarutan. Oke, misalnya kalian punya sebuah garam dan kalian ingin melarutkan garam itu. Contohnya misalkan garamnya itu adalah garam AgCl. Ketika kita melarutkan garam AgCl ini ke dalam air, awal mulanya semua garam ini akan berubah menjadi ion. Tapi kalau kalian terus tambahkan garamnya, maka akan ada bagian garam itu yang tidak larut. Nah, ini berarti akan terjadi kesetimbangan antara garam yang tidak larut dengan ion-ion dari garam tersebut. Oke. Dari kesetimbangan garam AgCl dan ion Ag+ dan Cl-, kita bisa tentukan nilai tetapan kesetimbangannya. Tapi karena fasa AgCl ini solid, jadi sebenarnya tidak perlu kita masukkan ke dalam rumus. Jadi rumusnya berubah. Jadi Kc sama dengan konsentrasi Ag+ dikali konsentrasi Cl-. Nah, nilai Kc ini bisa kita ganti dengan Ksp. Ksp ini adalah kepanjangan dari solubility product constant. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu hasil kali kelarutan. Dengan cara yang sama kita juga bisa tahu nilai Ksp dari CaF2. CaF2 itu bersetimbang dengan Ca2+ dan 2F-. Oke, sampai sini udah paham cara nentuin rumus Ksp-nya? Nah, sekarang kita lanjut ke kelarutan. Kelarutan atau solubility adalah batas maksimum suatu zat terlarut agar dapat larut dalam sejumlah zat pelarut atau solvent. Nah, kelarutan ini punya satuan. Satuannya itu adalah mol per liter. Jadi rumusnya itu jumlah mol per volume dalam liter. Memang sama dengan molaritas, jadi cara rumusnya pun sebenarnya sama. Jadi kalian ada baiknya kalian ingat juga rumus-rumus tentang molaritas. Oke, balik lagi ke kesetimbangan AgCl. AgCl bersetimbang dengan Ag+ dan Cl-. Misalkan kelarutan AgCl itu dilambangkan dengan S. Berarti kelarutan Ag+ juga S. Kelarutan Cl-nya juga S. Oke, tadi kita udah tahu rumus Ksp-nya itu Ksp AgCl sama dengan konsentrasi Ag+ dikali Cl-. Kita ganti aja konsentrasi Ag+ nya dengan S, dengan kelarutan, dikali konsentrasi Cl-nya yang juga S. Berarti Ksp AgCl adalah S kuadrat. Sekarang untuk CaF2. CaF2 bersetimbang dengan Ca2+ dan 2F-. Dengan cara yang sama, kita juga bisa tahu. CaF2 misalkan kelarutannya itu S. Ca2+ berarti S. 2F- berarti 2S. Kenapa 2S? Karena ada koefisien 2 di depan F-. Jadi kelarutannya ini nilainya harus dikalikan 2. Jadilah 2S. Nah, rumus Ksp-nya tadi konsentrasi Ca2+ dikali konsentrasi F- pangkat 2. Tinggal kita masukin aja. Berarti konsentrasi Ca2+-nya S dikali konsentrasi F-nya 2S dipangkatin 2. Oke? Jadinya S dikali 4S pangkat 2. Jadi yang ada di dalam kurung semuanya dikali. Jadilah Ksp CaF2 sama dengan 4S pangkat 3. Oke, langsung aja lah kita ke contoh soal. Diketahui kelarutan AgCl sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5 molar. Tentukan harga Ksp AgCl. Oke, yang pertama kali kita harus lakukan adalah buat dulu reaksi kesetimbangannya. AgCl bersetimbang dengan ion Ag+ dan Cl-. Kalau udah, disetarakan dulu. Karena ini udah setara, jadi lanjut aja. Dengan cara yang tadi, kita bisa tahu rumus Ksp AgCl adalah S pangkat 2. Karena S itu adalah kelarutan dan udah ada nilai kelarutannya di soal, ya tinggal dipangkatin aja. Berarti 10 pangkat min 5 dikuadratkan. Jadilah 10 pangkat min 10. Jadi Ksp AgCl itu 10 pangkat min 10. Ksp ini nggak punya satuan, jadi dia sama kayak kesetimbangan. Contoh lain, pada suhu tertentu nilai Ksp CaOH2 adalah 3,2 kali 10 pangkat min 5.
Tentukan jumlah kristal CaOH2 yang dapat larut dalam 1 liter larutan pada suhu tersebut. MR CaOH2-nya diketahui 74. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menuliskan reaksi kesetimbangannya. Kalau udah, tentukan nilai kelarutannya. Di sini berarti CaOH2-nya S, Ca2 plusnya S, dan 2OH-nya adalah 2S. Berarti kita bisa tahu rumus KSP-nya. KSP CaOH2 sama dengan konsentrasi Ca2 plus dikali konsentrasi OH- pangkat 2. Karena nilai KSP CaOH2-nya udah diketahui 3,2 kali 10 pangkat min 5, kita bisa langsung substitusi. Berarti KSP CaOH2-nya 3,2 kali 10 pangkat min 5 sama dengan S dikali 2S pangkat 2. Oke? Karena konsentrasi Ca2 plusnya S dan konsentrasi OH-nya 2S. Oke? Kita kaliin. Berarti jadi 3,2 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 4S pangkat 3. Ini komanya digeser ya, supaya biar gampang aja nanti pas ngitung. Oke, lanjut. Nah, ada 4, 4-nya dipindah ke kiri. Jadi dibagi 32 dikali 10 pangkat min 6 dibagi 4 sama dengan S pangkat 3. 32 kalau dibagi 4 itu dapatnya 8. Berarti 8 kali 10 pangkat min 6 sama dengan S pangkat 3. Karena S-nya pangkat 3, berarti 8 ini harus diakarin 3. Akar pangkat 3 dari 8 kali 10 pangkat min 6 itu adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Jangan lupa satuannya itu adalah M atau molaritas. Dari sini kita bisa tahu massa kristal yang dibutuhkan. Tinggal pakai rumus molaritas aja yang gampang. M sama dengan massa per mR dikali 1000 per volume dalam mililiter. M-nya kita udah dapat 2 kali 10 pangkat min 2. Sama dengan massa yang kita cari per mR-nya 74 dikali 1000 per 1000. 1000 per 1000 itu 1, jadi nggak perlu kita tulis lagi. 74-nya pindah ruas, jadi dikali 2 kali 10 pangkat min 2 dikali 74 sama dengan massa. Setelah dikali hasilnya jadi 148 kali 10 pangkat min 2 gram. Atau disederhanakan jadi 1,48 gram. Jadi massa kristal yang larut itu 1,48 gram. Oke, itu aja untuk video kali ini. Kita akan lanjutkan pembahasan pada video selanjutnya tentang pengaruh ion senama. Thanks and see you next time.